Hai Sobat Movie, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identity, sebuah kisah yang dibuka dengan diperlihatkannya seorang anak yang sedang merapikan rak buku yang terdapat di ruangan pamannya, di mana pada aktivitasnya itu sang paman yang merupakan seorang dokter bernama Sudarsan menunjukkan ketelitian keponakannya tersebut dalam menyusun buku kepada salah satu suster di sana. Dan sambil berkata jika keponakannya adalah anak kedua dari adiknya yang merupakan seorang seniman, Sudarsan juga memperkenalkan nama dari anak tersebut yaitu Haran. Bahkan, dia juga menjelaskan alasan Haran tinggal bersamanya sebab ibunya kini tengah terbaring di rumah sakit akibat kecelakaan yang dialaminya. Dan guys, Sudarsan juga menjelaskan nih kalau Haran ini merupakan anak broken home karena ayahnya yang merupakan seorang anggota polisi telah diceraikan oleh ibunya akibat sikapnya yang temperamen. Di mana hasil persidangan dari perceraiannya tersebut, pengadilan memberikan hak asuh putri sulung mereka yang bernama Devika kepada sang ibu, sementara Haran harus tinggal bersama dengan ayahnya. Kemudian setelah 5 tahun berselang, ibu Haran akhirnya memutuskan untuk menikah dengan seorang penyanyi, di mana dalam pernikahannya itu, Haran pun memiliki adik tiri perempuan bernama Nirja. Dan setelah 2 bulan terlahirnya Nirja ke dunia, ayah kandung Haran pun meninggal dunia akibat keracunan minuman keras yang membuat ibu Haran merasa sangat bahagia. Sebab dengan begitu maka Haran akan bisa tinggal bersama dengan dirinya, serta juga kedua saudari perempuannya. Namun akibat dari tindakan kekerasan yang selalu dialami oleh Haran selama tinggal dengan ayah kandungnya, dia pun memiliki kepribadian yang sangat aneh, di mana pikirannya yang sangat muda itu mampu mengembangkan kompleks obsesi dan selalu ingin mencapai kesempurnaan dalam melakukan sebuah pekerjaan, yang mana salah satunya adalah ketelitiannya saat menyusun buku di ruangan Sudarsan. Bersamaan akan diketahuinya kondisi kritis ayah tiri Haran akibat kecelakaan, kakak Haran yang bernama Devika pun muncul lalu bertanya akan keberadaan Haran. Dan setelah mengetahui jika adiknya berada di ruangan sang paman, Devika pun langsung menghampirinya, sehingga disinilah dia pun melihat keanehan dari perilaku adiknya yang kembali menyusun berbagai buku di sana. Nah guys, mau tahu gak akan bagaimana kehidupan Haran yang selanjutnya? Jadi gak perlu berlama-lama lagi nih, bareng gue Yusna, and let's talk about this. Beberapa tahun pun telah berlalu, terlihatlah sekelompok gadis yang kala itu tengah menanti salah satu temannya bernama Emi yang sedang berada di dalam ruang ganti. Dan meski Emi telah keluar dari ruangan tersebut, namun dia harus kembali masuk sebab kunci mobilnya telah tertinggal di sana. Kemudian di dalam ruangan itulah Emi pun menemukan adanya sebuah ponsel di sana. Dan setelah dia periksa, ponsel tersebut nyatanya dalam kondisi merekam. Oleh sebab itulah dengan penuh rasa takut, dia pun langsung menjelaskan kepada seluruh teman-temannya. Di tengah kepanikan yang Emi alami, mereka pun didatangi oleh seorang pria bernama Amar yang membuat salah satu teman Emi langsung menjelaskan perihal apa yang sedang terjadi. Bahkan tak lama berselang dia juga langsung menunjuk ke salah seorang pria di sana yang dicurigai jika pria itulah pemilik dari ponsel tersebut. Dan di saat Amar mencoba ingin bertanya kepadanya, pria itu malah langsung merampas ponselnya kemudian lari begitu saja. Namun ternyata barulah terungkap jika Amarlah dalang dari aksi kejahatan tersebut. Oleh sebab itulah setelah menerima ponselnya, dia pun langsung bergegas pergi ke tempat persembunyiannya yang merupakan gedung tekstil yang juga bangunan terbengkalai. Kemudian setelah dia memastikan jika file rekaman yang memperlihatkan Emi tengah berganti pakaian masih tersimpan sangat aman, Amar langsung memeriksa nota pembayaran Emi yang dia dapatkan dari toko baju. Sehingga dengan menggunakan nota tersebutlah, dia pun berhasil menemukan sosial media milik Emi. Tak lama berselang nih guys, Amar langsung menghubungi seorang pria bernama Nakul, kemudian menjelaskan jika ada pekerjaan baru yang harus mereka lakukan. Dan meskipun Nakul akan mendapatkan bayaran dari Amar, namun nampaknya dia sama sekali tidak menyukainya. Tetapi karena Amar mengancam dengan menyinggung sebuah rekaman video yang dia miliki, Nakul akhirnya bersedia melakukan apa yang Amar inginkan, yaitu melacak tempat tinggal serta juga keberadaan Emi melalui akun sosial medianya. Sehingga dapat disimpulkan jika Nakul ini merupakan seorang yang ahli dalam bidang programan. Setelah mengetahui keberadaan Emi yang saat itu baru saja keluar dari kantor polisi, Amar langsung menghampirinya kemudian menunjukkan rekaman video dirinya yang sedang berganti pakaian. Bahkan guys, agar Emi tidak kembali masuk ke kantor polisi, dia juga mengancam jika dalam hitungan menit, video tersebut akan tersebar dengan cepat di dunia maya. Dan karena Emi tidak ingin jika pernikahannya hancur akibat tersebarnya video tersebut, dia pun akhirnya bersedia mengikuti keinginan Amar, yaitu memberikannya sejumlah uang. Setelah menurunkan Emi dari dalam mobilnya, Amar langsung menghubungi seseorang kemudian meminta kepada orang itu agar segera menyelesaikan pembayarannya jika dia ingin perintahnya diikuti. Sampai akhirnya setibanya Amar di tempat persembunyiannya, dia pun mendapati adanya seseorang yang menanti kedatangannya di sana, sehingga tanpa berpikir panjang, Amar langsung melancarkan serangan terhadap pria misterius tersebut.
Tetapi sayang, orang misterius yang Amar serang nampaknya jauh lebih kuat daripada dirinya. Itu sebabnya Amar pun kini terlihat sudah terbelenggu sambil memohon ampun di saat orang misterius itu mengucurkan bahan bakar ke seluruh tubuhnya. Dan meski telah memohon tetapi tanpa segan, orang itu juga langsung membakar Amar beserta dengan bangunannya. Di keesokan harinya, dengan diketemukannya jasad Amar di wilayah Kerala dengan kondisi yang sudah hangus terbakar, seorang polisi Tamil bernama Dines diminta oleh atasannya untuk membiarkan kepolisian Kerala menyelidiki kasus tersebut. Tetapi karena dia sadar jika kematian Amar terjadi di sebuah bangunan yang berada di Tamil, dia pun meminta kepada Dines agar menyimpan barang bukti yang telah didapatkan di bangunan tersebut, kemudian memberikan bukti itu kepada kepolisian Kerala secara bertahap. Setelah menyimpan bukti yang dimaksud, Dines pun terlihat didatangi oleh anggota polisi dari Bangalore yang bernama Allen, di mana kedatangannya ke sana adalah untuk menjelaskan jika dia tengah melakukan perlindungan terhadap seorang gadis yang merupakan saksi mata dalam kasus kematian Amar. Dan alasan Allen melakukan perlindungan terhadapnya adalah karena gadis tersebut telah mengalami percobaan pembunuhan, di mana dirinya dihantam oleh sebuah kendaraan sesaat setelah menyaksikan pembunuhan Amar. Lalu sambil memperkenalkan Dines dengan sang gadis yang bernama Alisa, dia juga menjelaskan bahwa dirinya ingin menggunakan kesaksian Alisa untuk menangkap pelaku pembunuhan Amar. Oleh sebab itulah dia meminta kepada Dines agar bersedia mencarikannya tempat yang aman untuk Alisa, sehingga dengan begitulah Dines pun langsung menyarankan Allen agar membawa Alisa ke salah satu flat yang berada di gedung apartemennya, namun dengan catatan bahwa masalah ini hanya boleh diketahui oleh mereka berdua. Bahkan, dia juga diminta untuk bersandiwara seolah Alisa merupakan saudari perempuannya. Dan nyatanya nih guys, gedung apartemen yang Dines maksud merupakan gedung yang sama dengan tempat tinggal Sudarsan. Sehingga dengan begitulah, kita pun akan diperlihatkan dengan sosok Devika yang kini telah menjadi seorang ibu rumah tangga, serta juga sosok Haran maupun Nirja yang kini telah tumbuh dewasa. Selain diperlihatkan bagaimana dekatnya Haran dengan Nirja yang merupakan adik tirinya, diperlihatkan pula gambaran sifat dari kepribadian Haran yang sangat perfeksionis. Dan singkat cerita, sesuai dengan saran yang telah diberikan, maka Allen pun tiba di gedung apartemen bersama dengan Alisa. Dan karena mereka tinggal di lantai yang sama dengan keluarga Haran, maka perkenalan singkat pun terjadi tepat ketika mereka berada di dalam satu lift. Namun terlepas dari hal itu, Allen meminta kepada Alisa agar mengikuti perintahnya untuk tidak berinteraksi kepada siapapun selain dirinya sampai mereka berhasil membuat terobosan baru dalam kasus kematian Amar. Di keesokan harinya, Haran pun diajak oleh Sudarsan untuk datang ke flat Dines menyaksikan penyelidikan dalam mencari pelaku pencurian sepeda motor milik Dines yang telah hilang. Di mana setibanya Haran di sana, dia pun mencoba untuk mengoreksi kesalahan seorang seniman sketsa yang sedang menggambarkan wajah si pelaku melalui instruksi yang diarahkan oleh putra Dines. Namun nyatanya kesalahan itu bukan terletak pada pekerjaan si seniman, melainkan arahan yang dilakukan oleh si anak. Sebab bagi Haran, anak tersebut hanya mengarang ketika mengatakan ciri-ciri dari tersangkanya, sehingga bisa dikatakan jika dia sama sekali tidak pernah melihat wajah dari pelakunya. Dan karena sudah diketahui, akhirnya anak itu pun berkata bahwa saksi mata yang sebenarnya adalah adiknya. Namun karena sang adik merasa takut, dia terpaksa menggantikannya. Oleh sebab itulah, setelah mengetahui kebenarannya, Haran langsung bertanya perihal ciri-ciri dari pencurinya. Bahkan, dia hingga menggambarkan sketsa wajah si pelaku melalui deskripsi yang diinstruksikan oleh putri Dines. Dan keahlian Haran ini ternyata diwariskan langsung oleh ibu kandungnya yang merupakan seorang seniman. Sampai akhirnya, dia pun selesai menggambarkan wajah pelakunya, yaitu seorang pria yang memang pernah bekerja di rumah Dines untuk memperbaiki pipa. Melihat keahlian yang Haran miliki di malam harinya, tepat di saat gedung apartemen mengalami korsleting listrik, Allen pun terlihat mendatangi Haran, di mana kedatangannya adalah untuk meminta bantuan Haran menggambarkan sketsa wajah dari pelaku pembunuhan Amar dengan diarahkan oleh Alisa. Namun mengingat jika konteks sangatlah penting dalam membuat sketsa, maka Haran harus mengetahui terlebih dahulu perihal kasus serta juga kronologisnya. Dan meskipun keinginan Haran tersebut sempat ditolak oleh Allen, tetapi hal itu tidak menghalangi Haran untuk memberikan bantuannya. Sehingga setelah sepakat untuk membantu Allen, maka di keesokan harinya, Haran pun dipertemukan oleh Alisa sebab dialah orang yang akan mendeskripsikan wajah pelakunya. Kemudian melihat ketegasan serta juga kepercayaan diri Alisa dalam menyebutkan ciri-ciri pelakunya, Haran pun mulai merasa gugup. Oleh sebab itulah, meski dia belum menyelesaikan gambarnya, namun dirinya memilih untuk menyudahinya. Kemudian setelah Alisa pergi dari sana, Haran langsung menunjukkan sebuah sketsa yang pernah digambar pada salah satu kasus yang sempat terjadi, di mana dia menjelaskan jika sketsa itu merupakan sebuah kekeliruan yang dilakukan oleh sumber yang mendeskripsikan wajah pelakunya. Namun itu adalah suatu hal yang kerap terjadi di saat membuat sketsa berbasis deskripsi. Dan itulah yang saat ini terjadi kepada Alisa. Karena meski Alisa secara jelas dan lantang mendeskripsikan wajah pelakunya,
Tetapi dia tidak akurat dalam menjelaskannya sehingga terciptalah sebuah kesalahan, yaitu Alisa telah mendeskripsikan wajah Haran sebagai pelakunya. Bahkan untuk meyakinkan Allen, dia juga berkata jika memang dia pelaku dari pembunuhannya, lalu kenapa Alisa tidak menunjuk langsung ke arahnya dan malah membuang-buang waktu untuk membuat sketsa tersebut. Oleh sebab itulah, karena merasa jika kekeliruan Alisa disebabkan oleh kecelakaan yang dialaminya, maka Haran menyarankan agar mencari cara lain untuk membangkitkan ingatan Alisa, yaitu dengan pergi bersamanya menuju ke tempat kejadian perkara. Dan dengan adanya saran tersebut, maka di keesokan harinya, mereka bertiga pun bergegas menuju ke tempat di mana Ammar tewas terbakar. Di mana dalam perjalanannya, Haran pun mencoba merelaksasikan pikiran Alisa menggunakan musik, serta juga memulai pendekatan lainnya dengan meminta Alisa untuk mengingat kembali kejadian tersebut, agar dia dapat mengingat wajah dari pelakunya. Namun di saat Alisa mulai mendeskripsikan kejadiannya dan juga lokasi bangunannya, Haran pun terlihat sangat terkejut mendengarnya. Sehingga dengan begitulah, maka terungkaplah sebuah kebenaran jika Haran memanglah pelaku yang sebenarnya. Itu sebabnya Haran pun terlihat sangat khawatir ketika mereka tiba di tempat kejadian perkara. Tetapi karena merasa jika Alisa tidak melihat dirinya sebagai pelaku pembunuhannya, maka dia memilih untuk tetap melanjutkan tujuannya, yaitu membuat sketsa sesuai dari deskripsi yang Alisa berikan. Sampai akhirnya nih guys, setelah sketsa tersebut selesai dibuat, sambil menunjukkan gambarnya kepada Allen, dengan berbagai macam alasan, Haran juga meminta agar Allen tidak memperlihatkan gambar itu terlebih dahulu kepada Alisa. Namun mengingat jika penyelidikan ini tidak memiliki banyak waktu lagi, Allen pun menolak permintaan Haran, sebab dia harus segera memverifikasi wajah tersangkanya, agar penyelidikan dapat segera diselesaikan. Dan karena tanpa sepengetahuan Alisa Haran telah menggambar wajah orang lain, maka dia pun mulai merasa khawatir. Tetapi kekhawatiran itu berubah menjadi rasa bingung di saat Alisa mengkonfirmasi jika Haran telah menggambar wajah yang tepat. Dan untuk menjawab kebingungan tersebut, maka setibanya Haran di apartemennya, dia pun langsung merancang sebuah perangkat yang dapat mengganggu sinyal atau biasa yang disebut dengan jammer. Di mana jammer itu, dia masukkan ke dalam kamar Alisa melalui kucing peliharaannya. Dan setelah dirasa jika Alisa tidak lagi memiliki sinyal untuk menghubungi seseorang, maka dengan segera Haran pun mencoba masuk menemui Alisa agar dia dapat mengetahui alasan Alisa yang tidak mengatakan kebenarannya. Tetapi baru saja berhasil membuka pintunya, Sudarsan malah muncul di sana sehingga membuat Haran langsung beralasan jika dirinya telah mendengar adanya suara yang sangat mencurigakan. Di mana setelah mendengar penjelasan tersebut, Sudarsan pun akhirnya memutuskan untuk ikut memeriksanya. Tetapi mereka berdua malah dibuat sangat terkejut ketika melihat Alisa yang sudah menodongkan senjata ke arah mereka. Bersamaan akan hal itu, Allen pun seketika muncul dan langsung meminta kepada Alisa untuk segera menurunkan senjatanya. Di mana setelah mengetahui jika yang ada di hadapannya adalah Allen dan juga Haran, Alisa pun bersedia menurunkan senjata di tangannya, yang mana hal tersebut mampu membuat Sudarsan mulai merasa bingung, karena dengan jarak sedekat itu tetapi Alisa tidak dapat mengenali mereka berdua. Dan untuk memastikan kecurigaannya, dia pun langsung menunjukkan foto seorang aktor yang sangat terkenal di India yang dia yakini jika Alisa pasti mengenalinya. Tetapi karena Alisa juga tidak dapat mengenali foto yang ditunjukkan, maka Sudarsan mengatakan jika ini adalah masalah yang sangat serius. Oleh sebab itulah, Sudarsan pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap Alisa. Di mana setelah pemeriksaan tersebut selesai dilakukan, Sudarsan pun menjelaskan kepada mereka bertiga jika Alisa telah mengalami sebuah kondisi yang disebut dengan prosopagnosia, yaitu kondisi ketika seseorang kesulitan mengenali wajah orang lain. Dan dia juga berasumsi kalau kondisi yang Alisa alami disebabkan oleh cedera kepala akibat kecelakaan. Tetapi mengingat jika Alisa sempat mengkonfirmasi wajah pelaku pembunuhan Ammar dari gambar yang telah dibuat oleh Haran, Allen pun mulai mempertanyakan hal tersebut, sehingga Sudarsan kembali menjelaskan jika hal itu disebabkan oleh otak Alisa yang berusaha mengontrol dirinya dan membuatnya mengidentifikasi sesuatu sesuai dengan keinginan otaknya. Bahkan, dia juga yakin jika otak Alisa telah membuat Alisa gagal menyadari bahwa dirinya telah mengalami buta wajah. Sehingga bersama dengan terkejutnya Alisa mendengar penjelasan tersebut, kita pun akan diperlihatkan bagaimana Alisa melihat wajah seseorang yang berada di hadapannya. 1 bulan yang lalu, tepatnya sesaat setelah Alisa menyelesaikan pekerjaannya sebagai seorang jurnalis, dia pun terlihat mendapatkan sebuah pesan dari seseorang yang meminta dia untuk menemuinya di sebuah restoran, di mana orang tersebut nyatanya ingin memberikan sebuah flash disk kepadanya yang berisikan foto seorang wanita bernama Rohini. Dan ternyata guys, Rohini ini adalah seorang gadis yang memiliki nasib sama seperti Amy, yaitu dirinya merupakan salah satu korban dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Ammar. Oleh sebab itulah, agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan, Alisa pun meminta kepada atasannya untuk mengekspos aksi kejahatan Ammar di dalam liputan berita mereka.
Tetapi karena mereka tidak memiliki rincian sugestif tentang tersangkanya, maka Alisa diminta untuk bisa membawa sumber informasinya ke studio mereka. Sehingga disinilah baru terungkap jika Nakul lah orang yang telah membocorkan aksi kejahatan Amar kepada Alisa. Tetapi mengingat jika Amar juga telah memeras Nakul hingga membuat situasi Nakul berada di titik yang terancam, maka dia langsung menolak permintaan Alisa yang memintanya untuk datang ke studionya. Namun agar Alisa tidak menghentikan tujuannya untuk mengungkapkan kejahatan Amar, dia pun memberikan sebuah bukti rekaman suara Amar yang sedang berbicara dengan salah satu kerabat dari korbannya. Di mana setelah mendengar rekaman tersebut yang berisikan sebuah ancaman serta juga pemerasan, Alisa yang merasa geram dengan tindakan keji Amar memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Sehingga disinilah Alisa pun akhirnya bertemu dengan Allen. Dan meskipun Alisa telah memberikan rekaman serta juga rincian yang lainnya dari tindakan kejahatan Amar, tetapi dirinya tetap menyembunyikan identitas Nakul yang merupakan sumber informasinya. Oleh sebab itulah, Allen hanya meminta kepada Alisa untuk menyimpan berkas miliknya di sana agar pihak kepolisian dapat memulai penyelidikannya. Namun setibanya Alisa di kediamannya, dia pun dihubungi oleh atasannya yang ingin menginformasikan jika proposal tentang aksi kejahatan Amar yang sempat Alisa tunjukkan akan ditayangkan dalam liputan pemberitaan mereka. Oleh sebab itulah Alisa pun diminta untuk segera menyiapkan semua hal yang terkait dalam aksi kejahatan tersebut. Merasa senang mendengar hal itu, Alisa langsung mengumpulkan semua rincian yang telah dia dapatkan. Bahkan, agar berita yang akan dia tayangkan bisa lebih akurat, dia pun memutuskan untuk datang ke tempat persembunyian Amar. Kemudian masuk secara diam-diam sehingga di sanalah Alisa sempat melihat sosok Amar yang sedang berbicara dengan seorang pria sebelum dia pergi menemui Amy yang kala itu sedang berada di kantor polisi. Beberapa saat kemudian sekembalinya Amar setelah mendapatkan uang dari Amy. Di saat itulah Alisa pun merasa sangat takut sebab dirinya telah menyaksikan langsung perkelahian yang terjadi antara Amar dan juga Haran. Bahkan, rasa takut Alisa kian semakin bertambah ketika dia melihat Haran membakar tubuh Amar beserta dengan bangunan di sana. Oleh sebab itulah tepat setelah dirinya melihat sosok Haran yang berjalan keluar dari gedung tersebut, dia pun memutuskan untuk bergegas pergi dari sana. Tetapi akibat ketidakfokusannya dalam berkendara, maka Alisa harus terhantam oleh sebuah truk yang membuat tubuhnya terhempas hingga tidak sadarkan diri. Di mana insiden kecelakaan inilah yang membuat Allen melakukan perlindungan kepada Alisa. Kembali ke timeline utama untuk menghilangkan rasa takut Alisa terhadap penyakit yang dideritanya. Sudarsan pun berkata jika mereka akan menjalankan pengobatan eksperimental yang disebut dengan pengenalan fitur, di mana mereka akan mencoba mengidentifikasi variasi seseorang melalui fitur di tubuhnya. Dan bersamaan akan penjelasan tersebut nih, Allen pun mulai teringat semua ucapan Alisa di saat sedang mendeskripsikan wajah pelakunya. Bahkan, setelah mengingat kembali setiap perkataan Haran ketika sedang memberikan alasan, Allen akhirnya meyakini jika Haranlah pelaku dari pembunuhan Amar yang sebenarnya. Oleh sebab itulah dia pun langsung menghubungi seorang wanita bernama Supriya, kemudian meminta kepadanya untuk melacak semua aktivitas serta juga latar belakang Haran secara detail. Setelah melakukan panggilan tersebut, Allen langsung menghampiri Haran di sebuah ruangan, lalu mempertanyakan alasan Haran melakukan pembunuhan terhadap Amar. Dan meski Haran tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi dengan penuh percaya dirinya, Allen pun menginformasikan hal ini kepada Dines, kemudian meminta dia untuk segera menangkap Haran. Bahkan, dengan sangat tegasnya Allen juga mengatakan jika sketsa yang telah Haran buat adalah sebuah upaya untuk menyesatkan penyelidikan mereka. Namun nyatanya nih sketsa tersebut bukanlah sebuah gambar fiksi, melainkan gambar nyata dari seorang pria bernama Amir, yang kala itu datang ke sana untuk menyerahkan dirinya. Di tengah rasa terkejut yang Allen alami, Haran pun langsung meminta izin agar dirinya dapat diperbolehkan pergi, mengingat jika mereka telah memiliki saksi, serta juga pengakuan dari terdakwanya. Sehingga dengan begitulah, maka Haran pun dapat terbebas dari tuduhannya. Namun karena yakin jika Haran adalah pelaku yang sebenarnya, maka Allen kembali menemuinya, kemudian meminta agar Haran segera menghentikan aktingnya, sebab kedatangan dia ke sana hanya untuk mempertanyakan benda paling berharga yang telah hilang bersama dengan terbakarnya gedung tersebut, di mana dia berasumsi jika Haran pasti terlibat dalam hal ini. Tetapi asumsi itu pun langsung dibantah karena Haran sama sekali tidak memiliki motif untuk memiliki harddisknya. Tak lama berselang, Allen pun mendapatkan panggilan dari Dines, sehingga di momen itulah Allen langsung mempertanyakan harddisk tersebut kepadanya. Dan meskipun Dines mengatakan jika unitnya telah menemukan adanya harddisk yang tersimpan di dalam gesper milik Amar, tetapi dia tidak dapat mengizinkan Allen untuk memeriksanya, sebab harddisk tersebut kini telah tersegel di dalam loker ruang bukti. Dan bersama dengan kekecewaan yang terpancar di wajah Allen, Haran pun akhirnya mulai memahami jika penyelidikan yang Allen lakukan hanya untuk mendapatkan harddisk tersebut. Di keesokan harinya di tengah interogasi yang dilakukan terhadap Amir, Dines pun mulai merasa curiga jika Haran memang terlibat dalam kasus ini. Oleh sebab itulah dia pun langsung menyudutkan Sudarsan
karena dia berasumsi jika Sudarsan pasti mengetahuinya. Dan jika Sudarsan tidak mengatakan kebenarannya, maka dia akan bertanya langsung kepada saksi matanya, yaitu Alisa. Di lain sisi, bersamaan dengan diketahuinya latar belakang keluarga Haran, terungkaplah sebuah kebenaran jika adik tiri Haran yaitu Nirja nyatanya merupakan salah satu korban dari aksi kejahatan Amar. Dan karena merasa sangat marah akan hal tersebut, Haran pun hanya dapat melampiaskannya kepada sebuah piring yang berada di rumahnya, sehingga Devika yang melihat hal itu pun mencoba untuk menenangkannya. I need you. Kembali kepada Dines, setelah mendapatkan penjelasan tentang apa yang terjadi terhadap Alisa, Dines pun hanya dapat terdiam kemudian pergi karena Allen kini sudah berada di kantor penyimpanan barang bukti. Dan tak lama setelah Dines pergi, Sudarsan pun langsung mengajak Alisa untuk menemui Haran sebab ada hal penting yang harus dia ketahui. Sementara untuk bisa mengetahui lebih dalam tentang latar belakang Allen yang merupakan petugas perlindungan saksi, maka dia memutuskan menghubungi pihak kepolisian Tamil untuk mempertanyakannya. Sehingga disinilah dia pun akhirnya baru mengetahui jika ternyata Allen telah diberhentikan oleh Departemen Kepolisian karena telah terjaring dalam tindakan kriminal. Sedangkan di lain sisi ketika sudah berhadapan dengan Haran, Alisa dibuat sangat terkejut di saat Haran mengatakan jika adik tirinya yaitu Nirja merupakan korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Amar. Itu sebabnya dia memutuskan untuk membunuh serta juga membakar Amar untuk membalaskan dendamnya. Dan di dalam penjelasannya, dia pun mengatakan jika di saat dirinya mengetahui apa yang telah dialami oleh adiknya, Haran memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaannya agar dia bisa lebih fokus untuk memulihkan kondisi mental adiknya. Di mana setelah berhasil membangkitkan kembali kepercayaan diri Nirja, seketika dia pun didatangi oleh seorang pria bernama Ansar yang merupakan saudara laki-laki Sina, yaitu salah satu korban Amar yang diculik bersama dengan Nirja. Dan kedatangannya ke sana adalah untuk berbagi informasi perihal panggilan telepon dari Amar yang meminta sejumlah uang kepadanya. Di mana panggilan telepon itulah yang direkam oleh Nakul yang juga diberikan kepada Alisa. Sehingga dengan adanya informasi itu maka Haran yang sudah mengetahui pelaku pemerkosa adiknya memutuskan untuk mendatanginya kemudian membunuhnya di sana. Dan di sini jugalah kita pun akan diperlihatkan bagaimana cara Haran mengalahkan Amar dengan kemampuan bela dirinya. Kemudian di sini juga baru terungkap jika orang yang wajahnya Haran lukis ternyata adalah ayah dari Ansar dan juga Sakina, yaitu Amir. Itu sebabnya Amir rela menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian agar Haran dapat memberikan perlindungan kepada Ansar. Sebab dia yakin jika seseorang pasti akan datang mencari Ansar, entah itu saudara ataupun rekan dari Amar. Namun hal mengejutkan malah dirasakan oleh Haran karena dia tidak menyangka jika yang datang adalah anggota kepolisian yaitu Allen. Lanjut cerita, setelah mengetahui jika Allen sedang berada di kantor penyimpanan barang bukti, di dalam panggilan telepon dengan Dines, Haran pun berencana ingin menjebaknya. Tetapi sebelum hal itu dilakukan, dia menyarankan agar mereka mencari tahu terlebih dahulu perihal apa yang ada di dalam harddisknya, agar mereka bisa memastikan jika tidak ada bahaya apapun di dalamnya yang dapat membahayakan mereka. Oleh sebab itulah jika mereka semua dapat mengetahui apa isi harddisk tersebut, maka Haran pun berjanji akan menjelaskan kenapa dirinya bisa terlibat dalam kasus ini. Bahkan agar Dines bersedia mengikuti keinginannya, Haran pun mengatakan jika Alisa akan ikut dalam rencana mereka. Begitu juga dengan Nakul, sebab dia yakin jika Nakul pasti bisa membuka kunci harddisk tersebut. Dan guys, bersama dengan diikutinya keinginan Haran oleh Dines, Nakul pun kini terlihat tengah melakukan panggilan telepon dengan Haran, di mana dia diminta untuk menemui mereka di sebuah pelabuhan terbengkalai, sebab Dines telah menanti mereka di sana dengan membawa harddisknya. Namun setelah menutup panggilannya dengan Nakul, secara tiba-tiba mobil Haran pun dihantam dengan sangat keras oleh Allen yang membuat mobilnya terhempas menjadi berlawanan arah, di mana karena sadar jika ukuran mobil Allen jauh lebih besar dibanding mobil miliknya, maka Haran pun memutuskan untuk menghindari Allen, sehingga dengan begitulah aksi kejar-kejaran pun tidak lagi dapat terelakkan. Dan meskipun Allen berhasil menyusul ketertinggalannya serta mengarahkan senjata ke arah mereka, tetapi dengan sigapnya Haran langsung membenturkan mobilnya hingga membuat pistol Allen terlepas dari genggamannya. Bahkan, dia juga berhasil mengecoh Allen dengan masuk ke dalam sebuah bangunan terbengkalai, di mana pada momen tersebutlah Haran pun meminta kepada Alisa untuk segera keluar dari dalam mobilnya dan memerintahkan dia untuk menemui Dines jika dalam waktu 20 menit Haran tidak datang untuk menjemputnya. Kemudian setelah berhasil mengeluarkan Alisa, Haran pun kembali membuat Allen melakukan pengejaran terhadapnya, sehingga disinilah dia pun akhirnya dapat membuat Allen terhempas akibat menghindari sebuah truk yang melaju di hadapannya. Di malam harinya ketika Dines mencoba menghubungi Alisa, Haran muncul untuk menjemputnya, di mana karena pada saat itu Haran sedang merasakan sakit di bagian perutnya, maka Alisa lah yang mengambil alih kemudi mobilnya.
Sampai di mana ketika mereka tiba di tempat Dines berada, Haran langsung meraih senjatanya, kemudian melesatkan timah panasnya ke arah Dines yang membuat Alisa merasa sangat terkejut melihatnya. Dan meski telah berhasil membunuh Dines serta juga mendapatkan harddisknya, tetapi Haran memutuskan untuk melepaskan Alisa begitu saja. Oleh sebab itulah, Alisa pun langsung menceritakan hal ini kepada Sudarsan dan berasumsi jika dirinya telah dijadikan sebagai kaki tangan dari aksi pembunuhan tersebut. Namun ucapan itu pun langsung dibantah sebab Sudarsan yakin jika dia hanya mencoba menjadikan Alisa sebagai saksi dari pembunuhan Dines. Tak lama berselang Nakul pun tiba di sana sehingga dia pun langsung menjelaskan bahwa dirinya juga menyaksikan aksi dari penembakan itu. Namun karena merasa takut saat melihat Alisa ditodongkan senjata, Nakul akhirnya memilih untuk diam dan tetap bersembunyi. Kemudian di momen inilah, Alisa pun dibuat sangat bingung ketika mereka berdua mengatakan jika orang yang bersama dengan Alisa saat itu nyatanya bukanlah Haran, sehingga bersama dengan munculnya Haran di sana, Sudarsan mulai menjelaskan jika dirinya yakin kalau Alisa telah mengidentifikasi Haran melalui jaket serta juga mobil yang digunakannya, mengingat jika Alisa ini pengidap prosopagnosia, yaitu kondisi ketika seseorang kesulitan mengenali wajah orang lain. Dan bersama dengan penjelasan tersebut, maka scene flashback pun diperlihatkan, di mana pada saat itu, ketika Allen berhasil keluar dari dalam mobilnya, sambil menahan rasa sakit pada luka yang terdapat di bagian perutnya, dia langsung melesatkan timah panasnya ke arah Haran yang kala itu datang untuk memastikan kondisinya. Sehingga setelah berhasil membuat Haran tidak sadarkan diri, dia pun langsung mengambil jaket serta juga mobil milik Haran yang kemudian dia gunakan untuk menjemput Alisa. Dan karena Alisa hanya dapat mengidentifikasi seseorang melalui jaket serta juga mobilnya, maka Allen pun mengambil kesempatan tersebut untuk bisa menemui Dines yang kala itu sedang menanti Haran di pelabuhan terbengkalai. Bahkan, terungkap juga alasan Allen yang tidak membunuh Alisa sebab dia ingin jika Alisa menjadi saksi atas penembakan tersebut dengan menjadikan Haran sebagai tersangkanya. Kembali ke timeline utama, agar Alisa bersedia untuk membantunya, Haran pun menjelaskan jika Allen merupakan seseorang yang sangat berbahaya. Di mana dalam penjelasannya, dia mengatakan jika di tahun 2018, pemerintah mulai menerapkan program perlindungan saksi, sehingga Allen pun ditunjuk untuk menjadi salah satu petugasnya, di mana dia ditugaskan untuk memberikan perlindungan serta identitas baru kepada saksi dan memindahkan saksi tersebut ke tempat yang aman, sampai kasusnya dapat terselesaikan seperti yang dilakukan terhadap Alisa. Namun Allen malah memanfaatkan hal itu dengan menjual identitas para saksinya, di mana kontak utama dalam bisnis identitasnya adalah Supriya. Dan salah satu identitas saksi yang terjebak dalam bisnis tersebut, yaitu seorang wanita bernama Citramal. Sebelum mengetahui apa yang terjadi terhadap Citramal, kita pun akan diperkenalkan terlebih dahulu oleh seorang pria bernama Cinapa, yaitu gembong penipuan yang aksi kejahatannya diungkap oleh jurnalis bernama Deva Rajan. Oleh sebab itulah Cinapa pun tanpa segan membunuh Deva Rajan tepat di kediamannya. Namun karena Citramal yang merupakan istri dari Deva Rajan menyaksikan langsung aksi pembunuhan itu, maka dia memutuskan untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian yang membuat Citramal menjadi saksi penting dalam kasus tersebut. Maka dari itulah pihak kepolisian pun melakukan program perlindungan saksi terhadap Citramal dengan memberikannya tempat yang aman serta juga identitas yang baru. Akan tetapi Allen malah menjual identitas Citramal kepada Cinapa yang membuat Citramal hampir saja kehilangan nyawanya akibat serangan yang tidak terduga. Dan akibat bocornya identitas Citramal, maka Allen pun harus diberhentikan dari unit perlindungan saksi, sementara Citramal telah mendapatkan identitas baru, begitu juga dengan petugas perlindungannya. Namun karena tidak ingin tertangkap akibat kesaksian Citramal, Cinapa pun mengancam akan mengungkapkan seluruh operasi kejahatan Allen yang membuat Allen mulai berencana untuk membunuh Citramal yang saat ini masih berjuang mencari keadilan atas kematian suaminya. Dan meskipun Allen telah mengetahui keberadaan Citramal, tetapi Haran yakin jika dia telah berencana untuk membunuh Citramal tepat sesaat sebelum persidangan digelar, di mana persidangan tersebut akan dilakukan di gedung pengadilan yang berada di wilayah Bangalore, sehingga bisa dipastikan jika Citramal akan melakukan penerbangan menuju ke Bangalore tepat di hari persidangannya. Oleh sebab itulah Allen pun mengidentifikasi dua orang yang memiliki akses dalam penerbangan tersebut dan menggunakan aksi kejahatan Amar dalam menjalankan rencananya. Di mana kejahatan yang Amar lakukan, yaitu merekam aksi pemerkosaannya terhadap dua orang wanita, yang mana salah satunya adalah Sakinah yang merupakan saudari perempuan dari Ansar. Dan Allen memang telah menargetkan Ansar sebab Ansar merupakan seseorang yang bekerja sebagai staf darat di Bandara Bangalore. Namun di luar dugaan, Amar malah mencoba mengambil keuntungannya sendiri dengan enggan memberikan video rekaman itu kepada Allen sebelum Allen memberikannya sejumlah uang yang telah disepakati. Bersamaan akan hal itu, kita pun akan diperlihatkan bagaimana Allen memeras targetnya dengan menggunakan rekaman video pemerkosaan yang dilakukan oleh Amar. Dan mengingat jika Amar memiliki dua korban, maka kita akan diperlihatkan satu korban lainnya, yaitu seorang wanita bernama Nivedita. Di mana setelah Allen berhasil memperlihatkan video rekaman aksi bejat Amar terhadap Nivedita,
Allen langsung menghubungi ayahnya yang bernama Sudevan dan meminta Sudevan untuk mengikuti perintahnya jika dia tidak ingin video putrinya tersebar di dunia maya. The clock is ticking. Lanjut cerita, setelah hadir ke upacara pemakaman dinas, Haran pun langsung meminta Sudarsan untuk segera menjemput kedua saudarinya dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Namun sayang hal tersebut nampaknya sudah terlambat sebab Allen telah terlebih dahulu datang menemui Nirja dan juga Devika. Sementara Sudarsan, kini dirinya malah tertahan oleh anggota polisi yang memang ingin menginterogasinya. Di lain sisi, karena seluruh akses menuju ke bandara telah terkunci oleh seluruh anggota polisi, maka terungkaplah tujuan Allen yang mendatangi saudari Haran, yaitu dirinya ingin menggunakan Devika agar dapat membantunya keluar menuju ke bandara. Dan meskipun Departemen Kepolisian memang telah melakukan pencariannya terhadap Allen, tetapi karena nama Haran juga terseret dalam kasus ini, maka terungkaplah alasan Sudarsan yang ingin diinterogasi, sebab pihak kepolisian ingin mengetahui perihal siapa Haran yang sebenarnya. Sementara di saat Nirja ingin mengungkapkan sosok saudaranya, Allen malah mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahuinya, di mana informasi tersebut dia dapatkan langsung dari Supriya. Oleh sebab itulah Supriya pun sempat mengungkapkan rasa kecewanya terhadap Allen karena telah membiarkan orang seperti Haran masuk ke dalam masalah mereka. Namun karena Allen masih menganggap jika Haran hanya pria biasa yang ingin membalaskan dendamnya, maka Supriya dengan tegas mengatakan kalau Haran adalah Sky Marshal, yaitu agen penegak hukum atau anti-terorisme yang bertugas untuk mengamankan pesawat komersial dari pembajakan. Oleh sebab itulah, karena sadar jika Haran adalah pria yang sangat berbahaya, maka Supriya yakin jika dia dapat dengan mudah menjatuhkan mereka semua. Kembali kepada Haran, karena sudah meyakini jika Allen akan melakukan pembunuhan di dalam penerbangan, maka dia pun mulai merancang rencananya, di mana tahap pertama yang harus dia lakukan adalah mempersiapkan kru penerbangan pada pesawat yang akan dia taiki. Dan langkah keduanya, yaitu mengambil data informasi dari para penumpangnya, yang mana hal itu akan diatur oleh rekannya yang bernama Rohan. Dan meski ancaman pembunuhan tersebut sudah terlihat sangat jelas, tetapi Haran tidak ingin jika penerbangan ini dibatalkan, sebab jika itu dilakukan, maka Allen tidak akan pernah berhenti dan akan terus merubah rencana pembunuhannya di setiap persidangan yang akan digelar. Sehingga dengan begitulah Haran pun kini sudah terlihat masuk ke dalam pesawat yang akan terbang menuju ke Bangalore. Kemudian guys, ketika sudah duduk di bangkunya, Haran langsung menghubungi Nakul menggunakan pemancar telinga kelas militer yang kompatibel dengan semua jaringan penerbangan. Dan pemancar ini akan tetap terhubung meski jarak pesawat yang Haran taiki terbang di atas ketinggian 4.000 kaki. Namun hal itu hanya dapat berfungsi jika Nakul tetap berada di dalam jangkauan bandara. Oleh sebab itulah dia meminta agar Nakul jangan berpindah lokasi. Sampai di mana ketika Chitramal sudah terlihat masuk ke dalam pesawat bersama dengan petugas perlindungan saksinya, maka pesawat pun akhirnya mulai lepas landas, sehingga Rohan langsung menjalankan tugasnya, yaitu memeriksa data informasi dari para penumpang di pesawat tersebut. Kemudian ketika Rohan tengah melakukan pemeriksaannya, maka Nakul yang berhasil mengakses data itu pun langsung mengunggahnya agar Alisa dapat mulai mengidentifikasi wajah orang yang mereka curigai, di mana orang tersebut adalah seorang pria yang sempat Alisa lihat di tempat persembunyian Amar yang datang sesaat sebelum Haran membunuh Amar. Sebab Haran yakin jika pria itu adalah salah seorang keluarga korban yang telah Allen peras untuk melakukan pembunuhan terhadap Chitramal. Tetapi karena Alisa merupakan pengidap prosopagnosia, maka dia harus memiliki banyak waktu untuk memeriksa wajah di setiap fotonya. Oleh sebab itulah, mengingat jika masih ada 47 foto lagi yang harus Alisa identifikasi, Nakul pun mulai merasa putus asa. Dan mendengar keluh kesah yang Nakul katakan, dengan segera Haran meminta bantuan kepada seorang pramugara bernama Deepak untuk membawa Chitramal serta juga pelindungnya agar masuk ke dalam dapur pesawat dengan menggunakan alasan adanya masalah pada sistem pendukung pernafasan. Dan di dalam dapur pesawat itulah Haran langsung menjelaskan perihal adanya ancaman pembunuhan terhadap Chitramal. Kemudian meminta kepada mereka berdua untuk tetap berada di sana sampai dia berhasil mengidentifikasi orang yang mereka curigai. Bersama dengan diperlihatkannya upaya Alisa dalam mengidentifikasi wajah orang yang mereka curigai, diperlihatkan pula kesedihan di raut wajah Devika karena pada saat itu Allen dengan sengaja menunjukkan video pemerkosaan Amar terhadap Nirja. Kemudian disinilah Allen pun menjelaskan jika di dalam harddisk yang berada di tangannya terdapat banyak rekaman video para gadis yang mana salah satunya adalah video Nirja. Oleh sebab itulah jika Devika tidak ingin video adiknya tersebar di dunia maya, maka dia harus membantu Allen untuk keluar dari kota tersebut dengan menggunakan identitas pasien operasi wajah yang ingin dipindahkan dari rumah sakit tempat mereka berada. Sementara karena Rohan tidak menemukan adanya tanda bahaya pada daftar penumpang yang dia periksa, maka dia merasa jika Haran telah mendapatkan informasi yang palsu. Bersamaan dengan hal itu, tepatnya 20 menit sebelum pesawat tersebut mendarat, Alisa akhirnya mulai mengingat sesuatu, yaitu adanya bekas luka yang terdapat di wajah orang yang mereka cari. Namun karena tidak menemukan satu orang pun penumpang yang memiliki bekas luka di wajahnya, Haran akhirnya memutuskan untuk menjalankan rencana cadangannya
yaitu menemui Cinapa yang ternyata ada di kelas bisnis dalam pesawat tersebut. Oleh sebab itulah, setelah bertemu dengan Cinapa serta menjelaskan apa yang sedang terjadi, maka Haran bersiap untuk langsung membunuhnya. Tetapi belum sempat melesatkan pelurunya, Cinapa pun mencoba menghentikannya sambil menjelaskan jika dirinya sudah tidak lagi terlibat dengan semua rencana Allen. Dan hal itu dia putuskan karena dia sama sekali tidak menyukai cara Allen yang mengatasi masalah dengan menggunakan video pemerkosaan untuk melakukan pemerasan. Bersamaan dengan penjelasan tersebut terlihatlah Allen yang kini sudah melakukan penyamaran dan bersiap untuk pergi dengan bantuan Devika. Sementara itu, setelah mendapatkan informasi dari Rohan jika dirinya telah mengidentifikasi adanya 6 penumpang yang mencurigakan, maka Haran langsung meminta kepada Nakul untuk segera mencari informasi perihal latar belakang dari ke-6 penumpang tersebut. Di mana setelah melakukan penelusuran, akhirnya terungkaplah jika ke-6 penumpang itu telah memakai identitas palsu dan sengaja menggunakan penerbangan tersebut karena mereka ingin hadir ke persidangan Citramal untuk bersaksi melawan Allen. Sehingga dengan begitulah maka sudah dipastikan jika Allen telah menargetkan 7 orang dalam pesawat itu yang mana salah satunya adalah Citramal. Tetapi karena merasa jika membunuh 7 orang di dalam penerbangan adalah hal yang tidak mungkin untuk dilakukan, maka Haran mulai mengingat perihal satu korban Amar yang lainnya, yaitu Nivedita Sudev. Oleh sebab itulah, dia langsung memerintahkan Nakul untuk segera melakukan pencarian terhadap latar belakang dari Nivedita. Sampai di mana setelah Alisa menemukan akun sosial media milik Nivedita, dia pun menemukan adanya sebuah foto yang memperlihatkan Nivedita dengan ayahnya yang bernama Sudevan. Di mana ternyata Sudevan inilah orang yang telah Alisa lihat di tempat persembunyian Amar. Kemudian setelah mengetahui jika Sudevan bekerja sebagai petugas lalu lintas udara di Bandara Bangalore, Haran serta Rohan pun merasa sangat terkejut. Dan bersamaan akan hal itu, terlihatlah Sudevan yang kini sudah berada di bandara untuk mengikuti keinginan Allen. Sementara Allen sendiri kini terlihat sudah berhasil keluar dari rumah sakit menggunakan ambulans serta juga perban yang menutupi seluruh wajahnya. Dan karena sadar jika Sudevan akan mengontrol lalu lintas udara untuk menghancurkan pesawat tersebut, Haran pun terlihat sangat khawatir sebab dia sangat meyakini kalau Allen telah meminta Sudevan untuk mendaratkan pesawat yang dia taiki di landasan yang sama dengan pesawat yang ingin lepas landas. Sementara itu terlihatlah Sudevan yang sudah mulai menjalankan tujuannya. Bahkan meskipun dirinya telah melihat kedatangan Rohan di sana, tetapi dia tetap ingin membuka akses kepada pesawat Haran untuk segera mendarat. Namun karena Haran sudah terlebih dahulu menghampiri kapten pilot di pesawatnya dan menonaktifkan transponder di dalam kokpit pesawat tersebut, maka Sudevan langsung kehilangan sinyal serta juga akses dari penerbangan Haran. Di mana dengan berhasilnya Haran menggagalkan pendaratan tersebut, Rohan pun kini terlihat berhasil masuk ke dalam ruang kontrol kemudian melakukan penangkapan terhadap Sudevan. Sehingga setelah mendapatkan informasi dari Rohan jika dirinya sudah mengamankan Sudevan, maka pesawat yang Haran taiki pun akhirnya mulai melakukan pendaratan yang membuat Haran berhasil menyelamatkan pesawatnya dari kehancuran serta juga Citramal dari ancaman pembunuhan. Beberapa minggu kemudian, mengingat jika Allen telah berhasil meloloskan diri dari kejaran para polisi, maka dia pun kini terlihat tengah menemui Supriya. Di mana dalam pertemuannya tersebut, Supriya nyatanya bermaksud ingin memberikan Allen identitas yang baru, yaitu identitas seorang pria bernama Arjun yang ingin menggunakan penerbangan pribadi untuk mendampingi mayat ayahnya. Namun beberapa saat setelah pesawat yang Allen taiki mulai lepas landas, dia pun dibuat sangat terkejut setelah mendengar penjelasan seorang pramugari yang berkata bahwa Allen memiliki Sky Marshal untuk menjaga keselamatannya. Dan tak lama berselang Haran pun muncul di sana kemudian langsung duduk tepat di hadapannya. Tetapi karena Allen juga memiliki 2 orang pelindung yang sangat terlatih dalam pertarungan jarak dekat, dengan penuh percaya dirinya dia pun meyakini jika Haran tidak akan selamat dari sana. Bahkan dia juga mengancam akan menyebarkan video Nirja yang berada di dalam harddisk di tangannya. Mendengar ucapan itu sambil tersenyum, Haran pun mengatakan bahwa harddisk tersebut sudah tidak memiliki data apapun di dalamnya. Sebab ternyata ketika di rumah sakit Devika telah menjebak Allen dengan membawanya masuk ke dalam ruang medan magnet yang sangat kuat yang membuat segala macam bentuk perangkat akan rusak bila berada di dalam medan tersebut. Oleh sebab itulah karena tidak memiliki pilihan lain, Allen yang merasa kesal pun langsung memerintahkan kedua orang bayarannya untuk segera menghajar Haran yang membuat perkelahian di sana akhirnya tidak lagi dapat terelakkan. Dan meskipun dalam perkelahian itu Haran sempat merasa kesulitan, namun pada akhirnya dia pun berhasil melumpuhkan kedua orang tersebut sehingga dengan sangat terpaksa Allen langsung mencoba untuk melawan Haran dengan menggunakan pistol di tangannya. Tetapi karena Haran merupakan seorang agen yang sudah sangat terlatih, maka dengan sangat mudahnya dia pun berhasil membuat Allen tidak lagi berdaya akibat luka tusuk di bagian kakinya. Dan karena pada saat itu Allen mencoba untuk menembak Haran menggunakan pistol di tangannya,
Tetapi Haran dapat menghindarinya dengan merubah haluan lesatan pelurunya. Akan tetapi hal itu malah memecahkan salah satu jendela pada pesawat tersebut yang membuat mereka berdua mengalami depresurisasi yang sangat cepat. Sampai akhirnya, di tengah depresurisasi tersebutlah, Haran pun memilih untuk meraih pistol yang tergeletak di sana yang kemudian dia lesatkan pelurunya hingga membuat Allen tewas seketika. Dan bersamaan dengan diperlihatkannya Allen yang telah Haran letakkan ke dalam sebuah peti mati, maka guys, film pun berakhir. Oke, Identity adalah film action thriller berbahasa Malayalam India tahun 2025 yang ditulis dan disutradarai oleh Akil Paul bersama dengan Anas Khan. Di mana film ini dibintangi oleh Tovina Thomas, Trisha Krishnan, dan Vinay Rai. Seperti yang tersirat dari judulnya, identitas adalah konsep yang berulang dalam film ini. Penulisan naskahnya dengan cerdik memainkan identitas beberapa karakter utamanya, membuat penonton menebak-nebak sebagian besar bagiannya. Narasinya berkisar pada penyelidikan karakter ini dengan 3 pemain kunci lainnya yang terlibat, yaitu seorang saksi, seorang polisi, dan juga seorang seniman sketsa. Berbekal data penelitian dan banyak kebebasan sinematik, sang sutradara berhasil menyulap skenario yang berlapis dengan membuat satu konflik mengarah ke konflik yang lainnya, yang mana salah satunya yaitu skandal video yang secara cerdik dikaitkan dengan celah dalam skema program perlindungan saksi pemerintah. Premis dasar mengenai identitas dan kejahatan inti dalam film ini sangat menarik dan dapat menghasilkan film thriller balas dendam yang begitu unik. Alur cerita awalnya cukup mengagumkan, tetapi penulisan sekaligus sutradara yang juga sebelumnya membuat film bertajuk Forensik bertujuan untuk menciptakan begitu banyak alur cerita yang bergaya yang malah mampu menimbulkan kesulitan untuk mengenali beberapa karakternya. Tetapi meskipun begitu guys, film ini dibuat dengan baik dengan sinematografi yang terkoordinasi cukup sempurna yang membuat Identity adalah salah satu film yang layak untuk disaksikan. Nah guys, bagaimana nih menurut kalian tentang film ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih nih buat kalian yang udah nonton dan terima kasih banyak juga buat kalian yang udah memberikan like maupun komentar. See you in the next video. My name is Yusna and thank you.